yang melatar belakangi hingga terjadinya tindak pidana penyekapan disertai penganiayaan oleh oknum perwira Polri Polres Sorong Kota terhadap korban, berikut pengakuan korban dalam wawancara eksklusif kami Jumat sore kemarin. Ibu, terkait penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu bisa jelaskan itu seperti apa? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Saya mengalami penganiayaan yang berat, yaitu suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang oknum Polri kepada saya, yaitu mantan Kapolsek Sorong Barat. Dalam tindak kekerasan yang dilakukan kepada saya mengalami penyekapan selama 10 hari dari tanggal 13 Desember sampai 23 Desember 2019. Dan dalam penyekapan selama 10 hari itu, saya mengalami penganiayaan yang berat, yaitu penganiayaan yang dilakukan dengan memukul saya dengan benda-benda yang ada di sekitar dia, termasuk dengan senjata api miliknya yang dipakai untuk menganiaya saya, mengancam saya, kemudian mengancam ingin menembak saya dengan senjata apinya. Kemudian saya pun mengalami pencurian, perampasan barang berharga saya, perhiasan saya. Kemudian dari penganiayaan tersebut dan penyekapan saya mengalami luka berat sehingga saya tidak bisa beraktivitas selama 10 hari. Seluruh badan saya bengkak, saya demam, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Semua kegiatan saya diawasi, saya dikurung, dikunci, bahkan saya tetap mengalami pelecehan, caci maki, penghinaan kepada saya sebagai seorang perempuan. Dan akibat dari penganiayaan, penyekapan tersebut, saya mengalami trauma hingga pada saat hari ini. Kenapa sampai ada tindakan kekerasan atau dengan tuduhan apa sehingga dia melakukan itu terhadap ibu? Dalam penganiayaan ini dia mempunyai alasan. Yang pertama, dia menuduh saya berselingkuh dengan seorang pria, oknum pegawai lapas yang saya tidak kenal sama sekali. Yang kedua, dia menuduh saya melakukan penyadapan lewat handphonenya, alat-alat penyadapan yang saya simpan di handphonenya, saya sadap di handphonenya dan di televisi, bahkan di AC di dalam rumah. Yang ketiga, dia menuduh saya melakukan pencurian barang-barang miliknya. Yang keempat, pelaku menuduh saya ingin meracuni dan membunuh pelaku menggunakan racun tanah kuburan. Yang kelima, pelaku sendiri sebenarnya sudah mempunyai wanita idaman lain sehingga dia menginginkan saya pergi dari hidupnya dan sehingga dia melakukan kekerasan ini kepada saya. Tindakan penganiayaan ini apa saja yang dilakukan terhadap ibu? Ya, jadi tindak kekerasan yang saya alami, selain pelaku memukul saya dengan benda-benda yang ada di sekitar dia, pelaku juga setiap malam menganiaya saya dengan cara menelanjangi saya. Kemudian saya harus berdiri dengan kaki sebelah dalam keadaan telanjang sampai pagi. Saya juga disuruh dalam keadaan telanjang mengambil posisi push up, padahal pada saat itu semua tangan saya dalam keadaan bengkak, tetapi saya harus dalam posisi push up. Kemudian saya harus menjilat-jilat lantai dalam keadaan telanjang, dan pelaku merekam semua kegiatan yang saya lakukan pada malam hari itu. Pelaku juga menyuruh saya harus makan kecoa, kemudian minuman yang saya konsumsi di rumah sehari-hari, minuman dari air bak mandi kami di rumah. Kemudian pelaku juga menggunting semua rambut saya, memecahkan barang-barang saya, kacamata saya semua dipecahkan. Apa harapan ibu untuk penanganan kasus ini? Harapan saya, setelah pelaku melakukan penganiayaan yang saya alami selama 10 hari ini, perkara saya diproses dengan baik di Polres Sorong Kota yang menangani persoalan ini, dan harapan saya lagi pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan pasal berlapis dan sesuai dengan apa semua tindakan yang dilakukan kepada saya. Anggrini Sumbung, CWM Channel.